Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz Sagala. Saya merupakan guru pendidikan agama Islam di SMK Negeri 6 Manado. Status saya saat ini adalah sebagai seorang mahasiswa PPG PAI dalam jabatan batch 2. Nomor induk mahasiswa saya adalah 252274515. Dan pada hari ini, Rabu 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di SMK Negeri 6 Manado untuk uji kinerja pada kelas 10 dengan tema menjauhi pergaulan bebas dan menjauhi perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat Sehat. Baik, hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, agar kita lebih semangat belajarnya hari ini, maka dari itu saya minta adik-adik semuanya untuk berdiri dulu. Kita akan ice breaking terlebih dahulu supaya kalian semuanya semangat. Ayo silakan berdiri. Oke, jadi ice breakingnya itu saya kasih tahu dulu di awal ya. Jadi kalau misalkan nanti saya minta tepuk semangat, tinggal adik-adik tinggal tepuk prop 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 se prop 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 ma prop 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 ngat. Terus langsung semangat, gitu ya? Oke, baik kita coba. Kita simulasi dulu satu kali. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Oke, kita ulang dulu. Karena tadi masih belum kompak ya. Berarti tepuk dulu prop 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 se prop 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 ma prop 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 ngat semangat gitu ya. Oke. Tepuk semangat. 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 Oke, tepukkan dulu untuk kita semua. Baik, saya sebelum kalian duduk, saya punya satu video lagi nih supaya bisa membuat kalian lebih semangat dalam belajar kali ini. Jadi, ada video di sini untuk kalian ikuti gerakannya ya. Iya. Ikuti gerakannya. Ayo ikut.
baik. Tadi kita sudah yel-yel, tepuk semangat, kemudian tadi juga sudah ada video sedikit untuk merilekskan pikiran kita ya, badan kita. Agak sedikit ada lucu-lucunya juga di bagian video ini. Jadi gimana hari ini, sudah semangat? Semangat ya. Sudah siap belajar hari ini? Siap. Oke, baik. Ngomong-ngomong, hari ini hari apa ya? Rabu. Hari Rabu. Baik, hari Rabu. Hari Rabu itu seragamnya apa kalau boleh tahu? Produktif. Oh, produktif. Pantes beda-beda ininya ya, seragamnya ya. Ini kalau yang putih hijau ini apa nih? Jurusan keperawatan. Oh, keperawatan. Banyak juga lumayan. Ini kalau yang putih biru ada jurusan apa di sini? Jurusan farmasi. Oh, jurusan farmasi. Oke, baik. Terus untuk piket hari ini siapa yang piket hari ini? Ada Suci, Lutfia dan Zahira. Ada Suci, Zahira, sama Lutfia. Ya. Sudah piket belum hari ini? Sudah. Oh iya, alhamdulillah. Saya juga tadi sudah perhatikan ya dari luar tadi, alhamdulillah sudah bersih semuanya. Jadi kita sudah semakin siap untuk belajar nih hari ini. Sekarang karena kita sudah siap untuk belajar, semuanya sudah ready, maka dari itu kita akan memulai pembelajaran kita pada hari ini. Oleh karena itu tidak enak kalau misalkan pembelajaran kali ini tidak dimulai dengan doa. Maka dari itu kita akan memulai pembelajaran kita hari ini dengan doa, dan doa itu akan dipimpin oleh ketua kelas. Kira-kira ketua kelasnya di sini siapa? Lutfia. Oke, Lutfia. Mana Lutfia? Oh, yang ini. Oke, silakan Lutfia pandu teman-temannya untuk belajar. Duduk siap. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqni fahman waj'alna min ibadikas sholihin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk ketua kelas. Baik, sekarang saya absen dulu ya kehadirannya hari ini. Rian, Hadir. Rehan, Hadir. Latifa, oke. Keisha. Di sini kayaknya hadir semuanya ya, kayaknya di sini ya. Hadir semua Ustaz. Alhamdulillah kalau begitu. Berarti hari ini karena hadir semua dan kita semuanya di sini dikumpulkan dalam keadaan sehat walafiat, ya. Sebelum kita masuk pada materi inti, kita akan menyanyikan lagu nasional bersama-sama, yaitu lagu apa? Garuda Pancasila. Silakan hadirin sekalian melihat ke depan untuk kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Sebelum kita menyanyi, silakan berdiri semuanya. Sudah siap? Siap. Bismillah. Oke, baik. Silakan adik-adik duduk semuanya. Oke, tadi kita sudah menyanyikan lagu nasional
Garuda Pancasila. Semoga dengan lagu itu bisa meningkatkan jiwa nasionalisme kita. Dan dalam kesempatan kali ini saya ingin bertanya dulu kepada kalian semuanya setelah apa yang sudah kita lalui sebelum-sebelumnya ini. Gimana keadaan hari ini? Senang semuanya? Senang. Alhamdulillah. Berarti tidak ada yang berangkat dari rumah ke sekolah dalam keadaan yang kesal ya? Nyala. Ya. Alhamdulillah kalau begitu. Atau ada yang pura-pura menyimpan rahasia mungkin di sini? Ya. Nggak ada ya? Berhubung semuanya berangkat ke sekolah dalam keadaan yang senang dan alhamdulillah kali ini saya pastikan pembelajaran PAI kita ini akan terlaksana dengan baik, gitu ya. Kali ini saya akan memberikan sedikit motivasi buat adik-adik sekalian, karena namanya kita sudah sampai di sekolah ini tentunya sudah meluangkan waktu ya, meluangkan energi kita, kekuatan kita. Ada bahkan yang kayak begadang tengah malam, terus habis itu dia bangun jam 3 pagi, habis itu sudah nggak bisa tidur. Kan sebenarnya masih ngantuk, tapi harusnya dia harus bangun jam 6 lagi untuk berangkat ke sekolah. Dia berani untuk melewati itu. Artinya ada jiwa daya juang di sana. Dan inilah hal yang paling penting dalam hal menuntut ilmu. Karena ilmu itu adalah hal yang paling penting, karena ilmu itu dalam agama Islam disebut sebagai fondasi. Makanya dalam hadis itu disebutkan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ya, dibilang bahwa tuntutlah ilmu dari buaya, dari mulai masih lahir sampai dengan meninggal dunia. Nah, itulah yang akan saya berikan motivasi hari ini tentang masalah untuk ilmu dan ilmu. Dan kali ini ketika kalian sudah akan mulai belajar, pasti kalian akan mendapatkan oleh-oleh. Kira-kira apa oleh-oleh setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini? Ilmu yang bermanfaat. Oke, ini bermanfaat. Good ya. Baik, motivasi saya tentang menuntut ilmu, karena ilmu itu memang dia tidak salah, tapi kenapa harus dituntut? Itu kata Cak Lontong itu di situ. Cuman ya itulah, kenapa kita harus menuntut ilmu ya, karena ilmu itu sangat penting, karena ini merupakan basic dan ini bisa membawa kita pada kehidupan yang lebih cerah ke depannya. Baik, itu tadi motivasi yang sudah saya berikan. Sekarang saya punya satu video yang untuk kalian tonton. Jadi kalian silakan perhatikan video ini. Nanti akan ada pertanyaan setelah video ini. Jadi tolong disimak baik-baik ya. Yes. Silakan disimak. Nah, di usia remaja ini kita sudah tahu mana yang baik dan juga yang buruk. Tapi terkadang kita malah tetap melakukan kegiatan atau hal-hal yang buruk. Lantas, apa yang menyebabkan kita melakukan hal itu? Mari kita rewind sedikit. Aku tinggal bersama kedua orang tuaku, tetapi aku tidak bisa kasih sayang sama sekali. Orang tua selalu berkata, tak akan aku bicarakan. Terkadang aku jadi bahan protes kepada orang tua. Anak tersebut jadi merasakan depresi, tidak mendapatkan kasih sayang, dan juga merasa dikucilkan. Berusaha mencari kebebasan di lingkungan pergaulan untuk menghilangkan rasa depresinya, tapi akhirnya malah terjerumus ke jurang yang gelap. Mari kita simak macam-macam aktivitas dalam pergaulan bebas. Merokok sering dilakukan di kalangan remaja. Mirisnya, siswa SD pun sudah ada yang merokok. Kurangnya edukasi dan lingkungan pergaulan yang buruk membuat mereka berani untuk mencoba. Tawuran antar pelajar pun marak terjadi di kalangan siswa remaja. Alasannya pun kebanyakan hanya karena masalah dendam pribadi. Termasuk kelabingan juga sudah menjadi aktivitas buruk untuk para remaja. Menonton video pornografi menjadi aktivitas yang berbahaya karena bisa merusak pikiran, otak, dan iman kita. Selain itu, meminum alkohol dan obat-obatan terlarang juga merusak kesehatan tubuh kita. Karena pikiran dan iman kita sudah lemah, seks bebas sering terjadi di kalangan remaja. Merokok, taburan, konsumsi obat-obatan, hingga seks bebas sudah berhasil merusak pikiran, iman,
dan juga tubuh kita. Akibat dari pergaulan bebas yaitu ketergantungan obat-obatan, hamil di luar nikah, prestasi menurun, hingga penyakit HIV dan AIDS. Lalu, bagaimana agar kita tidak terjerumus ke pergaulan yang salah? Mari perkuat iman kita dengan beribadah sesuai kepercayaan masing-masing. Edukasi diri sendiri dengan membaca buku juga bisa membantu membuka pikiran yang lebih luas. Mencari lingkungan yang baik dan mencoba masuk ke dalam organisasi di sekolah. Karena hal itu, kita bisa mendapatkan pengalaman yang positif dan lingkungan pergaulan yang mendukung. Dengan begitu, masa depan bisa kita raih dengan positif tanpa masuk ke jurang pergaulan yang bebas. Akan banyak prestasi yang kita dapatkan, kesehatan yang baik, dan sukses bersama dengan teman seperjuangan kita. Jadi, mulai saat ini, yuk mari kita bangkit bersama. Mulai dengan kegiatan yang positif dan hindari aktivitas negatif. Masa depan ada di tangan kita. Jangan sampai masa depan itu kita rusak karena kenyamanan sesaat yang dilakukan dalam pergaulan bebas. Oke, baik. Tadi gimana videonya? Menarik gak? Main panjang tadi pikirannya ya. Tentang apa tadi? Tentang pergaulan bebas, betul. Pertanyaan saya ada di slide berikutnya nih. Coba adik-adik lihat sekalian. Dari video yang tadi yang kalian tonton, apa yang menyebabkan banyak remaja terjebak dalam pergaulan bebas? Silakan Kesia. Karena kurang dekat sama Allah. Good. Ada lagi yang lain? Najila, silakan. Karena kurangnya adanya keharmonisan dalam keluarga remaja tersebut. Oke, good. Ada lagi yang lain? Saya karena salah bergaul. Karena salah bergaul. Oke, good ya. Baik, jadi dari ketiga jawaban tadi sebenarnya sudah mewakili sebenarnya hal yang paling urgent dalam pertanyaan ini, yaitu banyak remaja yang terjebak dalam program bebas itu salah satunya adalah karena dia kurang harmonis dengan keluarganya. Sama ada juga soal masalah kurangnya kedekatan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus pertanyaan saya yang kedua, terus apa dampaknya dari situ? Ada yang mau jawab? Silakan. Hamil di luar nikah. Oke, good. Ada lagi yang lain? Dampak dari pergaulan bebas? Nggak ada ya? Sudah cukup di situ ya, hamil di luar nikah. Ya, sebenarnya itu salah satu daripada dampak pergaulan bebas. Ini ada banyak ya, dari mulai akhirnya dia terjebak dalam kehidupan dunia malam, kemudian dalam pergaulan yang sifatnya narkotika, mabuk-mabukan dengan teman-teman, akhirnya mabuk di dalam clubbing ya. Sudah tahu kan clubbing kan? Tahu. Ya, tempat-tempat diskotik begitu. Zaman dulu sebutannya diskotik ya, sebutannya. Baik, ini sekarang saya punya tema kita kali ini. Ada yang tahu tentang apa? Tentang pergaulan Bebas. Jadi simpelnya atau lengkapnya adalah hari ini kita akan mempelajari tentang menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Oke, bukan dulu. Di sini adik-adik bisa lihat tujuan pembelajaran. Jadi kalau adik-adik bingung apa itu tujuan pembelajaran itu apa? Tujuan pembelajaran itu adalah dari sini pas kalian belajar itu minimal pas kalian keluar dari kelas ini kalian sudah tahu manfaatnya apa yang akan kalian dapatkan. Yang akan kalian dapatkan yang pertama adalah kalian sudah mampu untuk memahami apa yang menjadi larangan pergaulan bebas dan larangan perbuatan zina berdasarkan firman Allah surat Al-Isra ayat 32 dan surat An-Nur ayat 2. Itu yang pertama yang akan kalian dapatkan. Yang kedua, kalian mampu untuk menjelaskan tentang bahaya pergaulan bebas dan perbuatan zina terhadap harkat serta martabat manusia.
Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalian bisa untuk menunjukkan atau menunjukkan sikap, ya, menjaga kehormatan diri dengan membatasi pergaulan sesuai tuntunan Islam. Kemudian yang terakhir adalah siswa mampu menyusun solusi atas kasus pergaulan bebas di lingkungan remaja. Oke, itulah tujuan kita pada kesempatan kali ini. Silakan bisa lihat film singkat tentang pergaulan bebas. Gue Rehan, orang yang paling depresi sama orang tua di dunia ini. Sangat-sangat benci sama mereka atas paksaannya. Dia Asma dan Najwa. Dia adalah teman kecil gue dari kecil hingga sekarang. Siapa itu? Rehan bukan sih? Dia kan ada di atas sama dengannya. Dia selalu panik ketakutan gitu. Sampai aja. Yuk. Rehan, kenapa? Apaan sih? Ih, terus aku. Bukan ibu ya, pada saat itu ibu berbicara yang kurang baik. Kayak itu nonton di Suan ya. Nah, bagus kan filmnya kan? Iya, Hati-hati di jantung. Hati-hati ya. Apalagi namanya sama-sama Rehan. Jadi semoga Rehan yang ini tidak sama dengan ini video ya. Amin. Oke, karena tadi sudah diperhatikan videonya dengan baik oleh dari semuanya. Pada set berikutnya ada pertanyaan. Pertanyaannya adalah apa yang akan terjadi jika generasi muda terjerumus dalam pergaulan bebas tanpa kendali, istilahnya tanpa kontrol gitulah, ya. Nah, jadi tidak perlu untuk menjawabnya saat ini karena untuk berikutnya saya akan memberikan tugas kelompok buat kalian semuanya, ya. Yang mana tugas kelompok di sini pertama-tama saya akan membagi kelompok, ya. Kemudian pertanyaan yang tadi dan ada banyak lagi sebenarnya pertanyaannya itu nanti itu akan kalian diskusikan dalam kelompok kalian, ya. Dan karena berhubung di sini ada sekitar berapa orang? 9 orang ya, pas 9 orang. Jadi saya pikir kayaknya 3 kelompok sudah tepat, ya, sudah pas karena masing-masing sudah 3-3 nih, ya, sudah 3-3. Jadi nanti per masing-masing kelompok itu akan membagikan lembar diskusi kelompoknya. Kemudian siswa akan menuliskan hasil diskusi pada lembar jawaban yang akan saya sediakan setelah ini. Kemudian saya akan mempresentasikan di depan kelas ini. Tidak perlu semuanya, satu orang saja perwakilan masing-masing tiap kelompok. Sampai sini paham? Oke. Sekarang saya akan membagikan terlebih dahulu lembar kerjanya, ya, untuk tiap kelompok. Satu kelompok satu saja. Makanya ini nanti kalian akan diskusikan. 3 orang, 1 halaman per kelompok 1 dan ini akan kita diskusikan. Silakan didiskusikan dan bisa dicari jawabannya dari manapun itu yang kalian dapatkan, entah dari buku cetak atau mungkin dari Google bisa kalian dapatkan. Silakan dikerjakan. Saya berikan waktu sekitar 25 menit dimulai dari sekarang. Oke, baik anak sekalian, gimana tugasnya sudah selesai? Sudah. Oke, baik. Berhubung sudah selesai, silakan dipresentasikan. Kita mulai dari
angka dari kelompok yang paling besar dulu ya, karena biasanya kan dihitung dari 1 ya. Ini kita akan mulai hitung mundur dari kelompok 3. Silakan kelompok 3 dipresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Lutfia dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dari materi menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Faktor penyebab: kurangnya pengawasan, pengaruh media sosial, dan minimnya kegiatan positif. Dampak yang ditimbulkan: prestasi akademik menurun, muncul konflik keluarga, dan reputasi sekolah tercoreng. Solusi yang mungkin dilakukan: meningkatkan pengawasan dari orang tua dan sekolah, memberikan edukasi tentang bahaya media sosial, dan mengadakan kegiatan positif di sekolah. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Oke, silakan dulu kembali. Tepuk tangan. Sekarang saatnya saya untuk memberikan penguatan materi kepada adik semuanya tentang masalah menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Kalau kita mau melihat dari sisi pengertian atau definisi, dia berasal dari kata bahasa Arab, yaitu zana yazni. Zana yazni. Zana yazni itu adalah berhubungan badan antara pria dengan wanita yang sudah balik atau yang sudah dewasa tanpa adanya ikatan yang sah atau ikatan pernikahan. Itulah yang disebut dengan istilah zina. Nah, zina dalam berbagai tradisi agama itu dipahami sebagai hubungan seksual yang terjadi di luar nikah. Baik, sekarang apa dampak yang paling menakutkan dari perbuatan zina menurut kalian? Ada yang mau acuh? Ini sudah terakhir. Kena penyakit HIV. Itu yang paling menakutkan buat Faiz ya. Baik. Padahal Faiz belum pernah merasakan itu. Tapi karena sudah melihat, sudah mendengar tadi penjelasan saya apa yang dirasakan oleh orang yang menderita sakit gonorrea tadi itu, kalian menjadi takut. Yes. Baik. Ada lagi yang lain? Udah bagus ya jawabannya. Nggak ada ya? Ada. Cukup. Pas. Terus langkah nyata apa yang akan kalian lakukan untuk menjaga kehormatan diri kalian? Jauhi zina. Menjauhi zina. Apa Tidak langkah berpacaran. langkah nyatanya? Baik, good. Tidak berpacaran itu langkah nyatanya tuh. Menjauhi pergaulan bebas. Contohnya, Memilih lingkungan. Memberi teman yang baik. sip, good. Ada lagi? Memilih pasangan yang baik. Good, luar biasa. Kayaknya sudah saya mau menikah kayaknya ini. Iya. Tapi semoga ya, semoga di istiqomah memilih pasangan yang baik itu. Semuanya baik sebenarnya, kadang-kadang cuma kita kadang terbawa arus. Yang buat kita menjadi tidak baik itu tergantung lingkungannya. Ada lingkungan keluarga, ada lingkungan masyarakat, ada lingkungan sekolah. Gitu. Ada lingkungan pertemanan ya. Oke, baik. Kita sudah sampai pada bagian terakhir kita pada hari ini. Ya. Yang lain tadi yang sebelumnya itu bagian daripada refleksi kita. Ya. Bagian daripada kesimpulan kita hari ini. Ada yang takut mendekati zina karena takut kena penyakit sebenarnya, karena itu terlalu realistis ya. Karena kalau orang bilang menjauhi zina supaya tidak dapat dosa, itu mah terlalu jauh ya, terlalu jauh ininya. Apalagi kalian masih muda misalkan. Jadi yang paling dekat itu hanyalah ya penyakit tadi itu, yang paling terdekat dalam kehidupan kita. Itu terima kasih untuk kalian semuanya yang sudah hadir dan yang sudah masuk hari ini. Mari sama-sama kita tutup pembelajaran kita pada kesempatan kali ini dengan melafazkan doa kafaratul majelis. Berdoa bersama-sama dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Amin. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.